Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Perkenalkan nama Ibu Ruli Uwun Nurbaida. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 8, yaitu kelas 8G, H, I, J, dan K. Dan Ibu sebagai wali kelas 8J. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai sebuah drama. Temanya yaitu struktur, kaidah kebahasaan, dan membuat sebuah drama. Silahkan sebagai pegangan kalian baca buku paketnya. Dan silahkan kalian lihat PowerPoint yang ada di dalam Google Classroom. Oleh karena itu, di sana ada sebuah latihannya, silahkan untuk dikerjakan. Kirimkan ke Google Classroom, Ibu tunggu ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mudah-mudahan tepat waktu dan kalian mengerjakannya dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi drama. Sedangkan subtema kali ini yaitu tentang struktur drama, kaidah kebahasaan, dan membuat sebuah drama. Sebagai pegangan bagi kalian semua, kalian bisa memiliki buku paketnya atau membuka buku paketnya yaitu halaman 213 sampai 230. Itu kita akan mengetahui kompetensi dasar yang ada di dalam struktur dan kaidah kebahasaan dan membuat sebuah drama terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya yaitu 3.16 menelaah karakter unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. 3.16 menyajikan drama dalam bentuk pentas ataupun naskah. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan karakteristik drama yang berbentuk naskah ataupun pentas. Yang kedua, menelaah karakteristik teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Yang ketiga, menentukan kaidah kebahasaan teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Yang keempat, menelaah kaidah kebahasaan teks drama yang berbentuk naskah, drama atau pentas. Yang kelima, menulis drama dengan memperhatikan kebahasaan. Dan yang keenam, menyajikan drama dengan unsur yang tepat. Kemudian, tujuan dari pembelajaran kali ini setelah peserta didik dapat menyimak ataupun mempelajari materi tentang struktur dan membuat sebuah drama, kalian bisa menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Yang keduanya, peserta didik dapat menyajikan drama dalam bentuk pentas ataupun sebuah. Nah, struktur drama terdiri dari beberapa macam. Ya, jadi sebuah drama itu dibentuk oleh beberapa unsur yang terdiri dari yang pertama yaitu prolog ataupun pendahuluan ataupun pembuka. Biasanya berada di awal teks drama. Kemudian dialog. Dialog adalah media kias yang melibatkan tokoh atau dialog antar tokoh. Jadi ada beberapa tokoh di sana, kemudian berdialog untuk saling berkomunikasi. Kemudian yang disebut dengan epilog. Epilog adalah bagian akhir untuk menyampaikan intisari cerita atau kesimpulan dari cerita itu. Kemudian struktur drama yang tadi dari yang prolog, dialog, dan epilog, di dalam struktur drama dialog dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan orientasi. Orientasi itu adalah bagian awal yang menggambarkan sebuah cerita. Nah, ceritanya di sini ataupun penggambarannya bisa dalam bentuk penggambaran tokoh, penggambaran latar, ataupun penggambaran suatu konflik.
Nah, di sana dijelaskan oleh penulis tentang penggambarannya itu di dalam orientasi. Yang kedua adalah konflikasi. Konflikasi di sini adalah konflik-konflik yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi yang dilakukan antara tokoh. Nah, tokoh-tokoh itu berkomunikasi, ada yang berkomunikasinya baik ataupun yang tidak baik, maka akan menimbulkan konflik. Nah, dari konflik-konflik itu menimbulkan konflik ketegangan menurun ataupun bisa menimbulkan sebuah pertengkaran ataupun apa saja, nanti akan menimbulkan ketegangan menurun ataupun yang disebut dengan resolusi ataupun penyelesaian. Penyelesaian di sini bagian akhir dari sebuah konflik ataupun dari asalnya tadinya terjadinya suatu permusuhan, maka akan menjadi sebuah persahabatan. Nah, contohnya seperti itu nanti akan dilihat di dalam teks ataupun kalian membaca sendiri. Sekarang contoh kutipan dalam sebuah drama. Nah, di sini ada struktur teks drama, ada yang disebut dengan prolog, dialog, dan epilog. Nah, tadi yang dikatakan dengan prolog itu adalah bagian depan. Nah, di bagian depan biasanya prolog itu dibacakan oleh narator sebelum terjadinya sebuah drama atau sebelum terjadinya pembentasan sebuah drama. Di dalam prolog di sini ada perkenalan sebuah tokoh ataupun perkenalan sebuah tempat ataupun perkenalan tentang suatu konflik. Nah, di sana. Kemudian yang dialog di sini adalah adanya percakapan ataupun komunikasi di antara tokoh. Contohnya ini adalah komunikasi di antara Sarilah dengan Ramli. Dan di dalam dialog di sini ada yang disebut dengan tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh tokoh, ya, yang dilakukan oleh tokoh. Lalu di bagian epilog di sini adalah yang dikatakan dengan bagian akhir atau inti sari dari sebuah drama. Nah, kita lihat cuplikan drama berdasarkan dialognya. Nah, kita lihat di sini ada cuplikan sebuah drama, ada yang dikatakan tadi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, untuk orientasinya, di sini orientasi dari bagian dialog, yang orientasi di sini adalah mengenalkan sebuah tokoh, mengenalkan sebuah masalah ataupun mengenalkan sebuah latar. Nah, yang di garis bawah yang pakai warna kuning di sini adalah menyatakan suatu Risalah dan Ramli itu adalah tokohnya. Kemudian ada lagi yang menyatakan, astaga Ramli, kamu kenapa Le? Mana bapakmu, kok bisa sampai seperti ini? Siapa yang bikin begini? Nah, ini menjelaskan bahwa sudah ada konfliknya. Nah, itu ada di sebuah orientasi. Kemudian ada konflikasi. Nah, konflikasi ini adalah adanya sebuah masalah. Nah, apa yang dilihat dari bagian dialog ini atau konfliknya? Nah, kita lihat di sini yang berwarna kuning. Bu, Ibu tenang dulu. Ibu segera pergi dari desa ini. Ibu pergi ke rumah Pak Lik sekarang. Truk-truk itu sekarang ada di desa kita. Mereka bawa bedil dan pentungan. Nah, di sana sudah menyatakan adanya sebuah konflik, ya. Sudah ada bagian konflik. Ibu jangan sampai tertangkap. Kalau ada yang tanya, sebut saja nama Pak Lik. Nah, itu adalah bagian sebuah konflikasi
Nanti ini hanya bagian kutipannya saja. Kemudian bagian resolusinya, bagian resolusi itu adalah penyelesaiannya. Nah, bagian penyelesaiannya dari cuplikan di sini, tidak apa Bu, Ramli masih kuat, jangan buang waktu, Ibu tidak usah bawa apa-apa, cepat pergi. Nah, itu adanya sebuah resolusi. Nah, itunya bagian dari dialog. Nah, kemudian kebahasaan yang ada di dalam sebuah drama itu, ketika kita akan membuat sebuah teks drama ataupun kita membaca sebuah teks drama, ada kebahasaannya yang ditulis ataupun yang harus kita lakukan di sini. Contohnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik. Nah, tanda petik itu ketika kita akan menulis, berarti kita harus tulis dialognya dengan menggunakan tanda petik. Contohnya, namanya siapa, titik 2, tanda kutip, kalimat, titik, tanda kutip lagi. Nah, itu cara penulisannya. Kalau dirubah kalimat langsung di sini menjadi kalimat tidak langsung, maka tanda kutip 2-nya di awal ataupun di akhir diganti ataupun dibuang. Nah, itu. Kemudian menggunakan kalimat seru. Kalimat seru itu digunakan untuk menyapa, ya, menyapa kepada seseorang. Nah, untuk menyapa di sini biasanya menggunakan kata anak-anak ataupun ibu misalkan di sini, ya. Jadi di dalam kebahasaan di sini menggunakan kata seru untuk menyapa kepada pelaku ataupun kepada pelaku. Lanjutkan yaitu kalimat suruhan ataupun yang disebut dengan kalimat perintah. Kalimat untuk memerintah ataupun menyuruh seseorang. Ketika kita menyuruh seseorang ataupun memerintah, gunakanlah bahasa yang sopan, yang baik, ya, begitu. Lanjutkan kita menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu istilahnya dengan adanya waktu, yaitu dengan urutan waktu, seperti menggunakan kata sekarang, sebelumnya, mula-mula, kemudian, dan sebagainya. Masih banyak lagi, ini hanya sebuah contoh saja. Kemudian menggunakan kata kerja melakukan suatu pekerjaan, ya. Dan satu lagi adalah kata sifat. Kata sifat ini menggambarkan pada sifat seseorang. Biasanya sifat di sini di dalam teks drama menggunakan sifat yang dilakukan oleh tokoh. Apakah itu tokoh itu antagonis ataupun protagonis, ataupun tokoh baik ataupun tokoh yang jelek. Nah, itu. Nah, bagaimana langkah-langkah pementasan sebuah drama? Langkah-langkah pementasan drama itu adanya pembedahan isi naskah. Jadi, kita harus membaca terlebih dahulu semua naskah yang diberikan, yang harus dibaca ataupun dipahami oleh para pemain. Yang keduanya adalah reading, ya. Reading ini membaca naskah berdasarkan perannya masing-masing. Nah, diimajinasikan kalau perannya seperti ini, berarti nanti untuk teknik membaca ataupun untuk memberikan sebuah gesturnya bagaimana, ya. Kemudian adalah adanya sebuah casting. Casting itu adalah pemilihan peran sesuai dengan karakter ataupun bakat yang dimiliki. Kalau berperan baik, mungkin wajahnya yang ayu, yang baik. Kalau berperan yang jahat, mungkin wajahnya yang menakutkan, begitu misalnya. Nah, kemudian ada pendalaman peran. Ya, jadi seorang peran ataupun tokoh harus memiliki
pendalaman peran dengan cara melihat langsung ke lapangan. Misalnya tokoh pengemis, bagaimana membacanya, bagaimana berperilakunya. Begitu. Selanjutnya masih di dalam pementasan sebuah drama, langkah-langkahnya ada yang disebut dengan blocking, yaitu mengatur teknik pentas. Nah, kita mengatur teknik di sini mungkin di dalam alat-alatnya harus disimpan di mana yang dibutuhkan ataupun yang diperlukan ketika mementaskan sebuah drama. Kemudian ada yang disebut dengan running, melakukan pementasan dari awal sampai akhir. Jadi melakukan pementasan itu disesuaikan dengan alurnya ya, dari awal sampai dengan akhir. Kemudian adalah latihan sebelum pentas yang disebut dengan gladi resik. Nah, jadi kita sebelum melakukan pementasan berarti melakukan latihan dulu agar ketika pentas dramanya itu berhasil dengan baik ataupun dengan lancar sesuai dengan keinginan. Nah, yang terakhir yang tadi pementasan mempertunjukkan drama di sini adalah di depan penonton ya. Jadi di dalam dalam pementasan sebuah drama harus ada penonton agar penonton bisa menikmati pertunjukan drama itu. Kemudian langkah-langkah menulis drama ada yang disebut dengan topik. Nah, topik itu kita harus menentukan topik yang menarik untuk memilih konflik yang kuat. Biasanya topiknya itu adalah topik yang kuat ataupun topik yang kini dibicarakan, yang hangat dibicarakan. Yang selanjutnya adalah tokoh. Tokoh di sini adalah peran yang terlibat di dalam drama. Kemudian adanya kerangka alur. Kerangka alur di sini adalah adanya alur-alur dimulai dari awal sampai dari akhir. Yang selanjutnya adalah pengembangan alur. Mengembangkan alur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi harus memperhatikan seperti itu. Selanjutnya, nah sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan kepada Ibu melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Nah, sebagai pemahaman kalian, Ibu berikan LKPD-nya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ke-1 adalah kerjakan latihan halaman 224 tentang kegiatan 8.8 dilakukan secara mandiri. Yang keduanya adalah buatlah naskah drama di dalam kertas HPS ataupun kertas folio ya, dihias dengan rapi, kirim ke Google Classroom. Nah, Ibu tunggu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selamat mengerjakan, semoga kalian bisa mengerjakannya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa mengerjakannya atau kalian dengan baik. Salam literasi. Ucapan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.